Oke, nomor 21 ini soal jadi sebenarnya makro yang soal makro dan mikro yang saya perhatikan di sini itu lebih banyak matematik ekonomi. Makanya saya menyarankan selain teman-teman semua menyaksikan video ekonomi mikro, matematika ekonomi, itu sebelum sesudah menyaksikan ekonomi mikro ada baiknya teman-teman meluangkan waktu mendengarkan pembahasan matematika ekonomi ya supaya teman-teman bisa punya bekal yang cukup untuk mengerjakan A30 apapun kombinasi soalnya. Karena di sini hanya membahas soal, melatih konsep-konsep soal yang diperlukan dan matematikanya itu harus bisa gitu ya. Nah, sekarang nomor 21. Inti dari soal ini adalah ya, kita diminta untuk mencari tingkat pertumbuhan kontinu PDB selama 5 tahun. Oke. Okay? Atau growth dari GDP secara kontinu. Nah, tapi kita tahu informasi komponen-komponen GDP dalam aggregate demand itu ada konsumsi, investasi, government expenditure, ekspor, dan impor. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah kalau kita mencari pertumbuhan, maka apa yang kita lakukan? Kita membandingkan GDP periode mula-mula dengan GDP di waktu tertentu. Nah, kita cari selisihnya. Selisihnya itu menunjukkan adanya, kalau plus berarti dia bertumbuh, kalau minus dia pertumbuhannya negatif, seperti itu. Lalu kita sesuaikan dengan periode waktunya. Nah, kita bisa, sekarang saya akan tuliskan dulu di samping ya, kayak konsumsi, investasi, government expenditure, ekspor, lalu impor. Nah, dibilang bahwa konsumsinya itu 47, investasinya 11, government expenditure-nya 13, ekspornya 7, impornya 10. Nah, mungkin karena perhitungannya adalah C plus, ya, karena perhitungan GDP itu adalah C plus I plus G plus X dikurang M, jadi kita menjumlahkan dulu sampai ekspor gitu ya, baru nanti dikurangi dengan impor ya. Impornya itu 10. Oke, coba kita lihat. Dibilang konsumsi itu bertumbuh 4% per tahun. Ingat, dihitung compounded semi-annually. Nah, ini harus nonton video matematik keuangan ya. Jadi kita kalau bunga itu dibagi jadi 3 sebenarnya. Sebenarnya 2 ya. Compounded sama not compounded. Atau bunga tunggal dan bunga majemuk. Kalau bunga tunggal itu kita seperti dia tuh konsepnya seperti deret hitung, bukan deret aritmetika, bukan deret geometrik. Jadi uang misalnya uang di periode yang akan datang itu future value, uang saat ini itu adalah present value. Jadi future value adalah present value dikali 1 ditambah R 1 R pangkat N. Ini kalau dia bunga majemuk atau compounded. Artinya dia ada pelipat gandaan di tiap perubahan nilai. Jadi kalau misalnya bunganya per bulanan, jadi tiap bulan itu akan dibungain terus. Dari sejuta jadi sejuta seratus dibungakan 10%, jadi sejuta 100 ditambah 110.000 atau sejuta 210.000. Ya, sehingga bunga majemuk ini hasilnya lebih besar kalau dia positif ya growth-nya. Tapi kalau bunga tunggal itu enggak. Bunga tunggal dia nggak ada pelipat gandaan. Intinya bunga itu dihitung dari periode awal. Jadi periode waktu itu hanya menentukan pengali bunganya gitu. Jadi 1 plus R kali N. Ini saya jelaskannya udah di video matematik ekonomi ya. Nah, kalau continue, itu nanti kita akan belajar future value adalah present value dikali eksponensial pangkat R kali T. Ini juga sudah saya jelaskan apa itu eksponensial ya. Nah, intinya compounded semi-annually itu artinya bunga dihitung per semester. Nah, kita bayangkan ini ada 5 tahun. 5 tahun itu ada 10 semester. Maka rumusnya itu adalah nilai mula-mula dikali 1 plus bunganya itu, ya, bunganya itu dibagi 2. Jadi 4% per tahun itu dibikin jadi 2% per semester. Gitu. Oke. Berarti 1 ditambah 2%. Nah, periode waktunya 5 tahun itu 10 semester, jadi pangkat 10. Hasilnya adalah sekitar 57,29274, seperti itu. Ini sebenarnya saya bikin di Excel ya, biar gampang. Nah, terus investasi dibilang berkurang 2% per tahun. Dihitung quarterly. Nah, berarti bunga ini kita ubah ke kuartal. Ya, saya nggak akan jelaskan terlalu detail karena sudah ada video matematik keuangan ya yang menjelaskan hal ini. Ya, kalau kuartal itu satu tahun ada 4 kuartal, jadi satu kuartal itu seperempat tahun. Jadi
min 2 bagi 4, jadi min 0,5%. Nah, 5 tahun itu ada 20 kuartal, jadi seperti ini rumusnya, dikali 1 kurang 0,5% atau 0,5 per 100 pangkat 20. Hasilnya adalah 9,9500715. Oke. Nah, terus government expenditure-nya itu bertumbuh sebesar 0,5% per bulan. Ya udah, nggak usah dirubah, tetap 0,5%. Nah, tapi ingat dalam 1 tahun ada 12 bulan, berarti 5 tahun ada 60 bulan, jadi pangkat 60. Hasilnya adalah 17,53505. Nah, ekspor dan impor itu bertumbuh 6,5% per tahun. Ya udah, berarti dikali 1 ditambah 6,5% pangkat 5. Ini 1 plus 6,5% pangkat 5. Ini hasilnya sekitar 9,5900607. Intinya nanti teman-teman akan jumlahkan hasilnya, lalu dikurangkan sama si impor. Impornya itu sebesar 13,70087. Nah, nanti intinya teman-teman bakal dapat hasilnya itu adalah 80,66825. Intinya apa? Nah, terus kita bandingkan sama GDP tahun lalu. GDP tahun lalu itu dijumlahkan, lalu ini dikurangi. Hasilnya itu 68. Jadi, GDP mula-mula, GDP di T sama dengan 0 itu 68. Tapi di T sama dengan 5, GDP-nya itu adalah 80,66825. Nah, bagaimana mengukur pertumbuhan? Nah, kita harus lihat bahwa di soal itu dibilang pertumbuhan kontinu PDB. Artinya kita menggunakan konsep bunga kontinu. Di mana ini adalah, ini konsep dasarnya itu, ini tuh future value. Ya, ini future value. Sedangkan yang di sebelah kiri itu adalah present value. Oke, jadi dia adalah present value. Kita juga tahu periodenya 5. Yang mau kita cari itu waktunya. Growth-nya, tingkat growth-nya atau R-nya. Oke. Tadi kan rumusnya future value adalah present value dikali E pangkat R kali T. Nah, kita mau cari nilai R. Berarti future value bagi present value sama dengan E pangkat R kali T. Nah, ini dilonkan. Ini jadi pakai anti lon ya. Jadi dilonkan gitu. Maka ini tuh dilonkan hasilnya jadi R kali T. Ini jadi lon future value dibagi present value seperti itu. Tadi kita udah tahu bahwa T-nya itu 5, maka ini hasilnya adalah 5R. Nah, masukin aja. Future value-nya itu 80,66825. Present value-nya itu 68. Sama dengan 5R. Nanti teman-teman cari aja di kalkulator atau Excel nih hasilnya berapa. Itu sama dengan 5R, terus dibagi 5 untuk dapat R. Nah, ternyata dapat R-nya itu sekitar 0,0 sekian 342 atau kita bulatkan jadi 3,42%. Oke. Sehingga jawabannya itu adalah yang D. Ya, jadi kalau saya boleh review secara sekilas, berarti langkah pertama adalah teman-teman mencari GDP mula-mula, terus teman-teman mencari GDP setelah adanya growth. Nah, terus ini kan bayangkan ini T0 nih T5. Ya udah teman-teman berarti tahu ini future value, ini present value. Teman-teman juga tahu T-nya 5. Nah, intinya teman-teman mencari R-nya dari rumus pengembangan rumus ini. Nah, makanya teman-teman harus lihat video matematik ekonomi untuk memahami rumus ini. Oke, langsung aja kita lanjut ke nomor 22. Nomor 22 juga tidak sulit ya, sebenarnya ini matematik aja, nggak perlu pemahaman ekonomi. Oke. Ditanya berapakah persen perubahan harga relatif minyak bumi terhadap harga kelapa sawit. Yang teman-teman perlu ketahui tentang harga relatif itu adalah perbandingan harga antar komoditas ya. Jadi kalau harga relatif minyak bumi terhadap kelapa sawit, misalnya minyak bumi itu X, kelapa sawit itu Y, maka harga relatif itu adalah PX per PY, seperti itu. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa yang ditanya itu dari 2001 ke 2004. Nah, minyak bumi terhadap minyak sawit. Nah, berarti teman-teman cari nih 7,7 per 3,5
sama yang 2001 ini 5/2. Oke. Nah, mencari nilai perubahan itu kan konsepnya selalu sama ya. YT dikurang YT-1 dibagi YT-1. Nah, di sini nilai YT-nya itu adalah 7,7 per 3,5. Lalu YT-1-nya itu adalah 5/2, atau nilai mula-mulanya atau nilai sebelumnya. Nah, dibagi dengan 5/2. Nanti dapat hasilnya itu adalah apa namanya? Min 0,12, atau bisa kita bulatkan jadi 12%. Bukan kita bulatkan, kita ubah menjadi minus 12%. Sehingga dapatlah jawaban yang benar, itu adalah jawaban yang A. Seperti itu. Oke. Nggak susah ya, cuma butuh matematik aja. Nah, sebelum ke 23 mungkin 24 dulu yang lebih mudah ya. Nah, 24 ini gampang sebenarnya. Intinya dari informasi di soal, itu kita disuruh mencari nilai marginal propensity to consume ketika diketahui disposable income dan konsumsi. Nah, saya akan recall lagi ya konsep persamaannya ya. Secara singkat aja. Persamaannya itu gimana? Persamaan konsumsi itu adalah C sama dengan C0 ditambah MPC dikali YD. Yang mau kita cari apa? MPC-nya. Diketahuinya apa? Diketahuinya itu YD. Jadi ketika disposable income-nya berapa, C-nya itu berapa. Nah, berarti intinya kita nggak tahu nilai C0 dan MPC. Nah, supaya mengetahui, ya berarti, jadi ini ibaratnya kayak persamaan, nah ini juga harus nonton video matek ya, yang sebelum-sebelumnya matematik ekonomi. Nah, intinya mah kita ingin mencari nilai X dan nilai Y gitu ya, atau persamaan linear dua variabel. Berarti apa yang harus dilakukan kalau kita ingin mencari nilai dua variabel, yaitu variabel X dan Y? Maka kita harus punya dua persamaan. Kalau variabelnya 3, harus ada 3 persamaan yang mengandung X, Y, Z gitu. Kalau ada 2, cuma X, Y aja gitu. Nah, berarti teman-teman pakai informasi di soal ini untuk menderive sebuah persamaan seperti ini. Ya. Saya mau ambil contoh 10 dan 15. Teman-teman bisa kerjakan contoh yang lain ya. Dibilang disposable income-nya 10. Ketika disposable income-nya 10, maka maka konsumsinya itu 20,5. Berarti persamaan pertama itu 20,5 sama dengan C0 ditambah 10 MPC. Ini persamaan satu. Lalu persamaan kedua, kita tahu bahwa disposable income-nya 15, konsumsinya 23,25. Dan ini masuk akal ya, ketika disposable income meningkat, konsumsi meningkat menjadi 23,25. Berarti 23,25 sama dengan C0 ditambah 15 MPC. Ini adalah persamaan kedua. Nah, baru kita lakukan eliminasi substitusi. Ini gampangnya kita habisin dulu aja C0-nya. Jadi ini dapat 5 MPC. Ini kurang ini, itu 2,75. Kebetulan kita nggak perlu cari tahu C0-nya, jadi mencari MPC itu udah cukup ini ya, cukup informasinya. Nah, berarti MPC adalah 2,75 per 5. Hasilnya adalah 0,55. Bisa nggak kita cari C0-nya? Bisa. Caranya kita masukin aja ini ke sini. Nanti C0 adalah ini dikurang ini. Tapi nggak perlu, karena ditanyanya cuma MPC. Ya udah, berarti dapat MPC-nya nomor 24 jawabannya C, yaitu MPC sama dengan 0,55. Terus gimana kalau ditanyanya MPS, tapi yang dikasih tahu informasinya seperti ini? Ya gampang. Kalau dikasih tahunya disposable income dan saving, ya kalian cari MPS. Terus kalau ditanya MPC gimana? Pakai equation MPC plus MPS sama dengan 1 kan? Berarti MPS itu adalah 1 min MPC. MPC itu adalah 1 min MPS. Jadi, not a big deal ya, kalau kita ingin ditanyanya MPS-nya gitu. Terus kalau ditanya, kalau taunya C0, S0-nya berapa? Gampang, kan C0 sama dengan min S0, seperti itu. Ya, jadi, make it simple gitu ya. Oke. Oke, istirahat dulu 5 detik ya. Mungkin tadi terlalu cepat tensinya. Oke. Kita istirahat 5 detik dulu. Oke, lanjut ya. Lanjut lagi.
Sekarang masuk ke nomor 23. Nah, nomor 23 ini juga nggak ada ekonominya ini sebenarnya. Ini lebih ke hitungan, matematika lanjutan. Ini juga ada penjelasannya di video persamaan difference. Saya udah jelaskan itu, persamaan difference. Nah, jadi mungkin biar lebih gampang kita kita tulis informasinya di sini ya. Nomor 23. Nah, nomor 23 dibilang diketahui investasi swasta itu 80. Jadi investasi. Jadi ini dia itu kalau dari tadi kita lebih banyak analisis statis. Jadi kita nganggap KIDE itu tidak dipengaruhi oleh waktu. Nah, sekarang kita masuk ke analisis dinamis di mana waktu itu berperan kepada nilai suatu variabel. Nah, ceritanya investasi di waktu T itu 80, lalu government expenditure itu 70. Terus apalagi? Nah, konsumsi publiknya 10 ditambah 0,75 YDT min 1. 10 ditambah 0,75 YDT min 1. Oke. Di mana YDT min 1 itu adalah YT min 1 kurang 0,2 YT min 1 atau YDT min 1 itu adalah 0,8 YT min 1. Seperti itu. Jadi disposable income itu adalah 80% dari income kita, atau dengan kata lain tax sebesar 0, taxnya itu 20% dari disposable income. Nah, terus dikasih tahu bahwa Y itu adalah pendapatan. Pendapatan itu di periode T sama T-1 itu 400. Jadi YT itu 400. Atau ada suatu titik steady state ya, di mana GDP di periode waktu tertentu dengan waktu sebelumnya atau waktu ini dan waktu sesudahnya itu sama dengan 400. Itu namanya steady state. Jadi kalau nilai saat ini dan nilai saat yang akan datang tuh sama, itu udah steady state gitu. Kalau first order, karena dia lihatnya satu ini ya, satu leg. Terus dibilang bahwa ada struktur keterlambatan dan kenaikan investasi. Ya, delta I, kan delta I itu adalah IT plus 1 dikurang IT. Nah, ini sama dengan 20. Berapakah tingkat pendapatan pada periode keempat, atau berapakah nilai Y4? Seperti itu. Nah, maka langkah pertama adalah kita harus mencari informasi ini YT dulu. Persamaan YT. Oke. Nah, YT kan GDP itu apa? GDP itu adalah C plus I plus G. Ini cross ekonomi ya. Nah, di sini C-nya ini masih dalam YD. Nah, kita ubah aja ke YT. Caranya gimana? Kan YDT min 1 adalah 0,8 YT min 1. Ya udah, ini masukin ke sini. Nanti teman-teman bakal dapat persamaannya itu akan menjadi seperti ini. 10 ditambah 0,75 kali 0,8, hasilnya adalah 0,6 YT min 1. Ya udah, sekarang udah bisa nih, YT sama dengan CT plus IT plus GT. Berarti YT sama dengan 10 ditambah 0,6 YT min 1 ditambah IT itu 80, GT itu 70. Nah, seperti ini. Berarti YT sama dengan 10 tambah 80 itu 90. 90 tambah 70 itu adalah 160. Jadi YT sebenarnya 160 ditambah 0,6 YT min 1. Nah, kalau persamaan difference itu ada general form. General formnya adalah YT plus 1 sama dengan A YT ditambah B. Nah, supaya diubah berarti ini perlu ditambah 1, ini perlu ditambah 1. Maka persamaannya itu berubah menjadi seperti ini. YT plus 1 sama dengan 0,6 YT ditambah 160. Dan terbukti bahwa kan steady state itu adalah YT plus 1 sama dengan YT sama dengan Y bar kan. Nah, terbukti Y bar sama dengan 0,6 Y bar ditambah 160. Berarti 0,4 Y bar itu kan ini kurang ini adalah 160. Berarti Y bar adalah 160 kali 2,5, 400. Nah, terbukti nih steady state-nya 400. Seperti yang dikatakan dalam soal. Oke.
Nah, tapi dia mau bilang ada 2 leg waktu, dia itu bakal sama. Nah, supaya cepat, saya jadi ada apa? Ketika bentuk general form terpenuhi, di mana YT plus 1 itu sama dengan AYT plus B, itu ada yang namanya general solution. Jadi ada solusi general. Jadi teman-teman bayangin, kalau misalnya kita nyari Y1, Y2, Y3, Y4, itu kan kelamaan. Kita mesti kayak, Y1-nya berapa? Kan, apa namanya? Lihat dari persamaan ini deh. Kan, YT plus 1 sama dengan AYT plus B. Ini bisa kita bilang apa? Nilai YT plus 1 dipengaruhi oleh YT. Berarti YT plus 2 dipengaruhi oleh YT plus 1. Coba kamu bayangin kalau kita disuruh nyari YT plus 9, kamu nyari satu-satu, kan kelamaan. Nah, makanya perlu general form. Nah, terus ini artinya apa nih? Kalau seandainya periode waktu saling mempengaruhi, ini disebut dengan autokorelasi ya. Gitu. Nah, maka kita perlu general solution. Pembuktian rumusnya udah saya jelaskan di matematika ekonomi. Intinya, kalau kita punya general form seperti ini, YT plus 1 sama dengan AYT plus B, maka penyelesaiannya menjadi seperti ini. YT sama dengan AT kali Y0 ya, ditambah B dikali 1 min A pangkat T dibagi 1 min A. Di mana ini tuh sebenarnya kayak rumus deret geometri. Nah, nilai B itu apa? Nilai B itu, bentar. Nah, tapi kita mesti lihat, jadi ini persamaan ini tuh ada gunanya ya. Jadi, apa namanya? Dari persamaan ini kita tahu nilai A itu, ya A itu yang ini ya. Nilai A itu adalah 0,6. Ini adalah nilai A. Jadi kita tahu nilai A itu 0,6. Nah, nilai B, nah sebenarnya apa sih makna B pada sebuah persamaan? Ya, misalnya kita dapat nih YT plus 1 sama dengan AYT plus B. Saya akan jelaskan intuisi aja ya, biar cepet. Jadi, misalnya YT itu adalah GDP. Artinya apa? GDP saat ini itu dipengaruhi oleh GDP, atau GDP di 1 tahun yang akan datang adalah GDP tahun ini dikali dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini A itu adalah growth ekonomi ya, atau 1 plus delta. B itu adalah faktor-faktor lain atau penambahan secara konstan. Jadi seperti itu interpretasinya. Nah, nilai B-nya itu bukan 160 seperti persamaan ini. Jadi ini persamaan ini hanya untuk membuktikan bahwa dia itu steady state itu terjadi ketika 2 periode waktu itu memiliki GDP sama dengan 400. Nah, tapi di kasus ini nilai B itu bukan 160. Nilai B itu sebesar 20. Kenapa? Karena di soal itu dibilang bahwa ada struktur keterlambatan di mana investasi itu naik 20 pada periode T plus 1, atau tiap 1 periode waktu investasi itu naik sebesar 20. Nah, berarti nilai B itu adalah 20. Nah, jadi nanti kita akan masukin ke persamaan ini nih, B-nya 20, lalu nilai A-nya itu 0,6. A-nya itu dapat dari mana? A itu dapatnya dari persamaan ini. YT plus 1 sama dengan 0,6 YT tambah 160, seperti itu. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah apakah selesai gitu masukin ke sini? Nah, kita perlu cari nilai Y0. Oke, nilai Y0 itu dari mana? Nah, dari soal dibilang bahwa pendapatan Y pada periode T dan T-1 itu sama dengan 400. Ini mau bilang bahwa sebenarnya itu antara Y1 dan Y0 itu sama-sama 400. Berarti apa? Nah, kan bentuk persamaannya itu kan YT sama dengan A pangkat T Y0 ditambah B kali 1 min A pangkat T dibagi 1 min A kan? Nah, apa artinya ketika Y1 sama dengan Y0 itu 400? Berarti Y1 sama dengan Y1 sama dengan A dikali AY0 ditambah B dikali 1 dikurang A pangkat 1 itu 1 min A dibagi 1 min A. Nah, ini tuh habis. Jadi kayak AY0 ditambah B. Gitu. Nah, nilai B itu 20. Nah, padahal kita tahu bahwa Y1 itu sama dengan Y0. Ya kan? Maka kita dapat informasi bahwa, oh, ternyata A pangkat T Y0 itu sama dengan Y0 juga.
di mana Y0 sama dengan Y1. Artinya, nilai A pangkat T Y0 pada solusi itu kita harus bikin sebesar 400. Di mana 400 itu adalah Y0 sama dengan Y1, atau YT sama dengan YT plus 1, dan ini menunjukkan adanya, ini mencapai kondisi steady state atau Y bar. Seperti itu. Ya udah, berarti kita masukin aja ke persamaan ini. Jadinya seperti ini. YT sama dengan 400 ditambah B. B-nya itu tadi berapa? 20. 20 dikali 1 min A pangkat T. Nah, A-nya itu tadi dapat 0,6 dibagi 1 min 0,6. Udah deh. Nah, sekarang teman-teman masukin nilai Y ketika T-nya itu 4. Jadi maksudnya YT plus 4 itu mencari saat periodenya itu keempat. Gitu. Kan asumsinya T mula-mula itu 0. Nah, berarti Y4 sama dengan 400 ditambah 20 dikali 1 kurang 0,6 pangkat 4 dibagi 1 min 0,6. Hasilnya itu adalah sebesar 400 ditambah ini tuh 43,52. Berarti Y4 itu adalah 443,52. Nah, jadi kalau misalnya ditanyanya periode waktu Y9 atau Y15, teman-teman tinggal ganti T-nya jadi 15. Berarti ini jadi 15, ya ininya diganti jadi 15, seperti itu. Jadi dapat nilai Y4 itu adalah 443,52, seperti itu. Dan opsinya ada, yaitu di opsi C. Jadi 23 itu jawabannya adalah C, seperti itu. Oke. Jadi kita sudah bahas nomor 21 sampai 24, ya. Oke, ambil nafas dulu 5 detik ya, 21. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan nomor 35 dan 36, seperti itu. Jadi kita bertahap lah ya. Nanti selanjutnya kita bahas 26, 30, 34, 38 yang merupakan serial ya dia. Nah, sekarang 35 dan 36 dulu, oke? Oke, kita masuk ke nomor 35 dan 36. Nah, ini adalah soalnya. 35 dan 36. Mungkin teman-teman kalau mau review dulu ya, nanti bisa tonton tayangan ulangnya ya, karena ini kita mengejar durasi juga, oke? Nah, sekarang masuk ke nomor 35 dan 36. Saya pakai warna yang berbeda. Oke, 35 dan 36. Inti dari soalnya itu kita, saya biasakan kita langsung nyalin aja ya, karena ini fotonya kurang bagus. Diketahui C itu adalah 150 plus 0,5 Y. Nah, saya kasih ini dulu. Nomor 35 dan 36. C sebenarnya 150 ditambah 0,5 Y. Investment itu 200 kurang 400 I. Oke. Lalu, nah, ya, dibilang bahwa money supply-nya 180, nah tapi money demand-nya itu dibagi jadi 2. Ada money demand untuk transaksi dan untuk spekulatif. Nah, pada dasarnya money demand ini tinggal dijumlahin aja. Untuk spekulatif misalnya, dan transaksi. Gitu. Jadi MD sama dengan, kita jumlahkan, ya, apa namanya, 0,25Y ditambah 50 kurang 100I. Gitu. Tambah 50I, 50 dikurang 100I. Gitu. Ini adalah money demand. Dan ini adalah money supply. Seperti itu. Nah, terus apa langkah-langkah selanjutnya nih kira-kira? Langkah selanjutnya adalah kita, pertama-tama kita itu, jadi pada dasarnya kita itu ingin mencari ya, di soal itu ditanya berapa sih tingkat equilibrium yang baru ketika MPC itu naik jadi 0,6. Maka sebenarnya langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu itu adalah kita mencari nilai dari si, apa namanya, kita mencari nilai
nilai Y-nya. Kita cari nilai ininya dulu, interest rate-nya dulu ya. Nanti dari interest rate baru kita masukin ke Y. Caranya gimana? Kita bikin equation ini. Equilibrium dari money demand dan money supply. Nah, berarti money demand itu 0,25Y ditambah 50 itu ya, terus dikurang 100I sama dengan 180. Oke. Nah, ini pindah ke sini itu nanti jadi 130 sama dengan 0,25Y kurang 100I. Berarti 0,25Y sama dengan 100I tambah 130. Berarti persamaan Y itu tinggal ini dikali 4. Hasilnya adalah Y sama dengan 400I tambah 520. Nah, jadi kita dapat equation Y1 dari money demand dan money supply, yaitu 400I plus 520. Nah, terus untuk mencari Y dan I itu pada dasarnya kita juga bikin equation yang ini. Kan kita tahu bahwa GDP close economy itu Y sama dengan C plus I plus G. Kebetulan di sini nggak ada unsur G-nya, jadi ini diabaikan, jadi C plus I aja. Nah, dapat Y2 sama dengan C plus I. Ya. Ini tambahin ini, jadi 150 ditambah 0,Y, 150 tambah 0,5Y, lalu ditambah 200 dikurang 4I gitu. Berarti ini tuh Y, berarti kan pindah ruas ya, 0,5Y gitu, ini ke sini, sama dengan 150 plus 200 itu 350 dikurang 400I. Berarti nilai Y itu adalah ini kali 2, yaitu 700 dikurang 800I. Ini sebagai Y2. Nah, barulah dari sini kita bikin equation Y1 sama dengan Y2. Ya, Y1 sama dengan Y2. Oke, kita pakai warna yang berbeda. Y1-nya itu 400I plus 520. Y2-nya itu adalah 700 kurang 800I. Oke. Ini pindah ke sini 1200I. Ini pindah ke sini itu jadi 180. Maka kita dapat I itu adalah 0,15 atau 0,15 atau 15%. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang ditanya berapakah pendapatan equilibrium. Pasti bayangan teman-teman adalah, oh masukin aja ke persamaan Y yang ini. Salah satu ini. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ditanya kalau MPC-nya naik 0,6. Jadi, teman-teman balik lagi ke fungsi mula-mula, tapi bedanya ini tuh dijadiin 0,6Y gitu loh. Nah, kan Y sama dengan C plus I. Plus G sebenarnya ya, tapi G-nya dia. Berarti Y sama dengan 150 ditambah 0,6Y ditambah dengan I. I-nya itu sebesar 200 dikurang 400I. Nah, di sini kita udah dapat I-nya nih. I-nya adalah 0,15. Gitu. Nah, 400 kali 0,15 itu adalah 60. 200 kurang 60 itu 140. Ya, 140 ditambah 150 itu hasilnya 290. Jadi, Y sama dengan 290 ditambah 0,6Y. Sehingga kita dapat 0,4Y itu adalah 290. Maka dapat nilai Y itu adalah, bentar ya, 240 kali 2,5 berarti ya. Coba teman-teman sambil hitung, 290 dikali 2,5. Saya coba hitung juga. 290 dikali 2,5. Hasilnya itu adalah 725. Bentar ya, apakah jawabannya ada? Bentar, pasti ada kesalahan di sini ya, bentar ya. Jadi ini I-nya ternyata dibiarin aja. Sorry. Ini dibiarin I-nya seperti ini. Ya, jadi ini dibiarin aja I-nya. Nah, terus langkah selanjutnya itu, emang ini soal-soalnya sebenarnya lebih ke matematik ya, bukan ekonomi ya. Bentar.
Nah, intinya kalian bikin persamaan ya, 0,4Y sama dengan 150. 150 tambah 200 berarti 350 dikurang 400I. Nah, berarti Y itu ada ini dikali 2,5. Hasilnya adalah 875 dikurang 1000I. Nah, baru dari sini, ini persamaan Y yang baru, itu dimasukin ke persamaan mula-mula, yaitu Y1 ini. Oke. Jadi ini sebenarnya kita nggak perlu, harusnya kita nggak perlu bikin seperti ini ya. Jadi kita masukin ke Y1. Nah, berarti bikin nih. 875 dikurang 1000I sama dengan 400I plus 520. Wait. Berarti ini tuh informasi ini nggak perlu ya sebenarnya ya, yang 700. Jadi ini sebenarnya nggak perlu dicari nih, agak wasting time nih ya. Berarti ini sebenarnya nggak perlu. Jadi intinya kita cukup tahu dari money demand sama dengan money supply itu seperti ini, baru kita masukin ke persamaan ini. Jadi tahap-tahap ini sebenarnya nggak perlu ya. Tapi in case kalau ditanya berapakah suku bunganya, kalau MPC nggak dirubah, jawabannya 15%. Nah, tapi kalau soalnya seperti ini, teman-teman cukup nyari money demand sama dengan money supply untuk mendapatkan persamaan GDP yang dipengaruhi oleh interest rate. Baru persamaan GDP-nya itu kita ubah menjadi ini tuh jadi 0,6Y seperti itu. Ya, supaya mempersingkat waktu. Jadi seperti ini. Terus 875 kurang 1000I sama dengan 400I plus 520. Nah, ini teman-teman permainan matematis saja ya. Ini ke sini lah, 875 kurang 520 itu berapa ya? Bentar. 875 kurang 520 ya? Itu hasilnya sama dengan 355. Ini pindah ke sini, itu jadi 1400I. Gitu. Nah, berarti dapat I-nya itu adalah 1400 dibagi I-nya itu adalah 355 bagi 1400. Oke. Nah, dari sinilah kita, sorry, ini I kecil ya, interest rate. Nah, dari sini kita bisa mencari investment ketika MPC-nya itu jadi 0,6. Investment itu rumusnya adalah 200. Ini 200 kurang 400I. Nah, disinilah kita cari investment ketika MPC-nya tuh naik jadi 0,6. Dengan money demand equals money supply. Nah, berarti investment sama dengan 200 dikurang 400 dikali 355 per 1400. Nanti dapat hasilnya I sama dengan 98,57143. Nah, baru masukin Y sama dengan C plus I. Ya, berarti Y sama dengan 150 ditambah 0,6Y ditambah I-nya itu adalah 98,57143. Seperti biasa, ini pindah ruas jadi 0,4Y. Ini jadi sekitar 248,5714. 5714. Nah, berarti Y ini kan dikali 2,5 biar jadi Y. Ini juga dikali 2,5. Nah, hasilnya adalah kalau dikali 2,5 itu 621,4286 atau bisa kita bulatkan menjadi 621,43. Nah, ada jawabannya? Ada. Jawabannya berarti yang A, 35. Seperti itu. Oke. Nah, kalau yang 36 itu intinya 36 itu berubahnya cuma di sini nih. Jadi ceritanya itu investmentnya itu sama dengan 140. Berapa sih jumlah uang beredar yang diperlukan untuk mempertahankan investasi mula-mula? Jadi kan kita tahu bahwa investasinya itu harus 140. Nah, berarti gimana supaya berarti uang beredarnya itu harus berubah berapa? Nah, berarti ya udah tenang aja kita masukin dari persamaan investment. Kan investment itu adalah 200 dikurang 400I. Nah, dibilang investmentnya itu mau 140. Nah, berarti 140 adalah 200 kurang 400I. 400I sama dengan 60. Berarti kita dapat I itu adalah 0,15. Artinya, ketika investment 140, berarti suku bunga itu 15%. Nah, dari sini, kita masukin nih. Kan Y-nya cuma C plus I ya.
C-nya itu 150 plus 0,6Y, karena dibilang MPC-nya tetap 0,6, ditambah dengan investmentnya 140. Berarti Y sama dengan 290 ditambah 0,6Y. Seperti tadi, ini kurang ini 0,4Y sama dengan 290, berarti Y-nya itu adalah 2,5 kali 290 atau 725. Intinya apa? Intinya kalau investasi 140, GDP-nya itu bakal 725. Nah, supaya GDP 725 itu perlu ada peningkatan money supply, karena GDP mula-mula tadi itu 621,43. Nah, berarti kita harus naikin money supply. Nah, rumus dari money supply di soal itu adalah tadi money supply itu adalah money supply-nya kan 180 kan. Nah, money supply equals money demand. Nah, tadi money demand-nya itu adalah 0,25Y ditambah 50 kurang 100I. Berarti logikanya apa? Logikanya money supply yang baru dari 100, kan awal mulanya tuh 180. Nah, ini tuh bakal naik. Naik seberapa besar? Tergantung dari Y dan I-nya. Nah, karena investasi naik 100 jadi 140 itu Y-nya 725 dan I-nya itu 0,15, maka atau 15%, maka mencari money supply yang baru itu dengan cara memasukkan Y dan I ke persamaan money demand yang mula-mula. Jadi 0,25 dikali Y-nya 725 ditambah 50 dikurang 100 kali 0,15. Nah, dapatlah money supply dan money demand yang baru itu sebesar 216,25. Artinya apa? Artinya kalau investasi ingin menjadi 140, maka GDP itu kan bakal 725. Berarti GDP itu harus 725. Ya kalau investasinya mau 140, GDP itu harus 725 dengan suku bunga 15%. Nah, caranya gimana? Caranya adalah berarti money demand dan money supply-nya itu harus diganti YI-nya. Dan ternyata money supply itu harus naik dari 180 ke 216,25. Jadi kan kalau kita ingin menaikkan GDP, money supply itu harus ditingkatkan. Meningkat jadi berapa? Meningkat jadi 216,25. Berarti pertambahan itu adalah nilai saat ini dikurang nilai sebelumnya. Nilai saat ini 216,25, nilai sebelumnya itu adalah 180. Berarti cari aja selisihnya. Nah, selisihnya itu sebesar 36,25. Jadi, money supply itu perlu bertambah sebesar 36,25. Jawabannya itu adalah yang B, seperti itu. Oke, semoga penjelasan saya untuk nomor 36 bisa teman-teman pahami, karena sekalipun pembawaannya begitu cepat. Oke, silakan istirahat sekitar 10 detik dulu ya. Selanjutnya, itu kita bakal ngebahas soal nomor 26, 30, 34, dan 38. Ini soal terakhir yang belum kita bahas ya. Cuma tinggal 4 soal ya, nggak terasa 40 soal dibahas dalam 6 part. Ya terasa sih ya mungkin teman-teman yang ikutin dari awal ya. Tapi karena beda hari, jadi nggak begitu capek. 26, 30, 34, 38. Udah, kita udah habis pembahasan soalnya. Tinggal nomor 26, 30, 34, 38. Oke. Kenapa soalnya ini? Karena informasinya sama. Cuma beda soalnya aja. Oke. Saya akan baca mungkin soalnya dari nomor 26 ya. Ini informasinya sama ya, yang beda cuma soalnya. Diketahui konsumsi publik 100 ditambah 0,8 YD. Diketahui konsumsi 100 ditambah 0,8 YD. Terus, investasinya 150 kurang 600I. Oke. Apalagi informasinya? Informasinya pendapatan disposable Y min tax, ya itu udah tahu lah ya. Di mana tax itu adalah 0,25Y. Berarti YD adalah Y dikurang 0,25Y, atau dengan kata lain disposable income itu adalah 75% dari income. Oke. YD itu adalah 0,75Y. Berarti ini bisa kita ubah menjadi C sama dengan 100 ditambah 0,6Y. Seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya itu government expenditure 100
Nah, terus ini sama kayak tadi ya, money supply-nya 200. Nah, tapi money demand-nya itu adalah terdiri dari motif transaksi dan ini spekulatif. Jadi kita totalin aja, money demand-nya itu 50 kurang 200 I ditambah 0,2 Y. 50 kurang 200 I ditambah 0,2 Y. Langkah pertama adalah kita mencari equation Y yang dipengaruhi oleh interest rate dari keseimbangan money supply dan money demand, atau ketika money supply sama dengan money demand. Maka langkah pertama kita bikin, oh ya, yang ditanya. Oh, yang ditanya nanti aja ya. Kita langkah pertama, atau kita cari nomor 26 kita ini dulu ya. Berapakah tingkat pendapatan equilibrium? Oh, berarti kita mesti cari nilai Y. Nilai Y depends on I. Berarti kita cari I-nya dulu. Nah, berarti benar seperti yang aku bilang, bikin money demand equals money supply. Atau money supply sama dengan money demand. Money supply-nya 200, money demand-nya 50 dikurang 200 I ditambah 0,2 Y. Oke. Ini ke sini 150, ini min 200 I, berarti 0,2 Y min 200 I. Oke, berarti 0,2 Y sama dengan 150 ditambah 200 I. Berarti Y itu dikali 5 ya, Y itu 150 kali 5 itu 750, 200 itu dikali 5, 1000 I. Ya, jadi ini adalah persamaan Y-nya. Nah, persamaan Y selanjutnya dapat dari mana? Dengan menjumlahkan ini, C plus I plus G, seperti itu. Jadi Y sama dengan C plus I plus G. Nah, C-nya itu adalah sebesar 100 tambah 0,6 Y. I-nya itu sebesar 150 kurang 600 I. Nah, government expenditure-nya itu sebesar 100. Berarti Y sama dengan 100 tambah 150, 250, 250 tambah 100 itu 350. 350 ditambah 0,6 Y dikurang 600 I. Oke, ini pindah ke sini itu jadi 0,4 Y. Ini jadi 350 dikurang 600 I. Oke, nah ini dikali 2,5 ya, berarti jadi Y sama dengan berapa tuh? 350 kali 2,5 tuh berapa? 350 kali 2,5 itu 875, 600 kali 2,5 itu 1.500 I. Jadi kita punya dua persamaan income yang dipengaruhi oleh interest rate. Ini persamaan kedua, ini persamaan pertama. Nah, ya udah kita cari dulu apa interest rate-nya. Jadi bikin Y1 sama dengan Y2. Berarti 750 tambah 1000 I sama dengan 875 dikurang 1500 I. Oke. Ini pindah ruas jadi 2500 I. Ini pindah ruas 875 kurang 750 itu 125. Berarti dapat interest rate-nya itu adalah 0,05 atau sekitar 5%. Nah, terus mencari Y-nya gimana? Kita masukin ke salah satu persamaan aja. Kan ini equilibrium ya, jadi Y-nya harus sama. Misalnya aku mau masukin ke sini. Yang ke atas aja 750 plus 1000 I. Berarti 750 ditambah 1000 dikali 0,05. 1000 dikali 0,05 itu 50. Berarti 750 ditambah 50 itu hasilnya 800. Jadi kita dapat pendapatan equilibrium itu adalah 800. Berarti jawabannya adalah yang B. Untuk nomor 26, seperti itu. Oke. Tahapnya cukup panjang, jadi teman-teman harus pintar-pintar bagi waktu ya. Nggak semua soal itu ada soal yang bisa dikerjakan kurang dari semenit. Dan ada soal yang butuh waktu mungkin 10 menit, jadi harus di ini ya, atur waktunya dengan baik. Oke, masih ada 3 soal, nomor 30, 34, dan 38. Kita ke nomor 30 terlebih dahulu.
Kalau di 30, intinya ditanya apa yang terjadi pada government expenditure. Nah, tadi kita tahu bahwa government expenditure-nya 100. Sedangkan tax-nya itu berapa? Tax-nya itu adalah 0,25 dari Y. Tax itu adalah 0,25 dari Y. Nah, tax-nya itu sebesar berapa? Kan kita udah dapat Y-nya itu 800. Berarti 800 dikali seperempat itu hasilnya 200. Jadi kita dapat tax-nya 200 dan government expenditure-nya itu sebesar 100. Artinya apa? T lebih besar dari G. Artinya ada saving, ada public saving. Nah, ini berarti artinya budget surplus. Nah, kalau misalnya teman-teman dapat T sama dengan G, ini sebutnya balance ya. Budgetnya itu balance. Tapi kalau T kurang dari G, itu nyebutnya adalah budget deficit. Nah, karena ini jawabannya adalah T lebih besar dari G, di mana T adalah 200, maka pemerintah mengalami surplus. Berarti 30 jawabannya adalah yang B. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal kedua terakhir, yaitu nomor 34. 34 itu adalah 34 sama 38 ya. Kita ke 34 dulu. Ya, 34 itu intinya bagaimana kalau pengeluaran pemerintah naik sebesar 100. Ingat, naik sebesar 100. Jadi bukan menjadi 100, sebesar 100 atau delta G-nya itu 100, bukan G aksennya 100. Itu yang perlu teman-teman ketahui ya. Berarti G-nya itu jadi 200. Apa yang terjadi kalau G-nya jadi 200 terhadap investasi? Seperti itu. Nah, maka bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah kita masukin ke persamaannya aja. Gitu. Kan kita dapat tadi Y itu adalah C plus I plus G ya. Nomor 34. Intinya mah Y sama dengan C plus I plus G. Dan dibilang bahwa, dia nggak bilang bahwa pendapatan tuh berubah. Berarti pendapatannya tetap 800. Ya saya ganti warna aja biar nggak bosan. Berarti pendapatannya tetap 800. Konsumsinya tadi udah tahu ya, konsumsinya itu 580 ya di soal sebelumnya ya. Kan konsumsi adalah 100 plus 0,6 Y, berarti 100 ditambah 0,6 kali 800. Ini kan 480. 480 tambah 100 berarti 580. Jadi dapat konsumsi itu 580. Investmentnya itu yang mau kita cari. Government expenditure yang ingat, delta G itu 100. G mula-mula itu 100. Berarti G aksen adalah G0 ditambah delta G. Berarti G aksen jadi 200. Artinya apa? Ketika GDP tetap 800, konsumsi 580, G-nya 200, artinya investmentnya itu adalah 800 dikurang 580 kurang 200, hasilnya adalah 20. Nah, ingat, ya seperti itu. Nah, ingat, investasinya itu harus 20 seperti itu. Wait. Tar. Ini nomor berapa? Nomor 34 ya? Oh, sorry. Nggak bisa begitu. Jadi tetap bikin Y sama dengan C plus I plus G. Tapi gini langkahnya. Jadi kita masukin dulu nih. Yang Y sama dengan C-nya itu kan 100 plus 0,6 Y. I-nya itu 150 dikurang 600 I. G-nya itu 100. Nah, berarti kan ini pindah ke sini tuh 0,4 Y. Berarti ini tambah ini tuh 450. Ya kan? 100 tambah 100. Wait. Ini 200 ya. Kan government expenditure-nya jadi 200 ya. 200. Nah, 200 tambah 100, 300. 300 tambah 150 itu 450. Jadi 450 dikurang 600I. Nah, dari sini kita supaya dapat Y, berarti ini harus dikali 2,5. Ini kali 2,5 jadi 1125 kurang 1500I. Nah, ini intinya kita mencari interest rate yang baru. Nah, tadi kita tahu bahwa money demand udah dikerjakan sebelumnya yaitu 750 plus 1000I. Di mana ini tuh adalah money demand untuk motif transaksi ditambah untuk spekulatif. Ya, seperti itu. Dari persamaan MD sama dengan MS dapat ini nih. Y sama dengan 750 tambah 1000I. Ya udah ini dibikin equation.
Jadi 1125 dikurang 1500i sama dengan 750 ditambah 1000i. Hasilnya adalah 375. Kan ini ke sini 375, ini ke sini itu jadi 2500 i. Berarti i-nya itu adalah 0,15. Dari sini kita bisa mencari investasi yang baru. Investasi rumusnya itu adalah 150 dikurang 600i. Kita masukkan nilai i yang baru ini. Berarti investasi adalah 150 dikurang 600 dikali 0,15. 600 kali 0,15 itu 90. Berarti investasi adalah 60. Nah, ingat investasi mula-mula itu 120. Jadi dari 120 itu turun ke 60. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya. Tadi kita udah cari investasi 120 ya. Kenapa? Karena mula-mula tuh suku bunganya itu 0,05, ya kan? Tadi kita udah cari bahwa investasinya itu 120. Karena mula-mula 0,05. Nah, ternyata ketika ada peningkatan, jadi ada dampaknya nih ketika government expenditure naik, suku bunga itu naik. Kalau GDP tetap, nah suku bunga naik itu menyebabkan investasi menjadi turun. Karena hubungan investasi dengan interest rate itu berbanding terbalik seperti itu. Oke, masih ada satu soal lagi, nomor 30 berapa ya? Saya lupa. 38, kita tuntaskan saja. Nah, 38, jadi soalnya berkaitan ya, ini agak jahat nih dipisah-pisah soalnya. Jadi bisa ngerjain berkali-kali nih. Kalau kalian nggak cerdik, makanya itu pentingnya kalian scanning soal sebelum ujian, jadi tahu kalau diloncat-loncat, kalian ngerjainnya itu bisa bertahap. Nah, sekarang nomor 38. Kasusnya masih sama, pengeluaran pemerintah naik sebesar 100. Nah, apakah anggaran pemerintah sudah berimbang? Nah, GDP-nya kan berarti ada perubahan GDP nggak? Coba. Sorry, tadi saya bilang statementnya GDP-nya tetap sama. Enggak ya, GDP-nya berubah. Ketika government expenditure naik, lalu investasi turun, itu GDP berubah. Nah, tapi kita belum cari GDP yang baru. Kalau tadi saya ngerjainnya saya bikin GDP-nya tetap sama. Nah, intinya ditanya bagaimana sih budgetnya, budget pemerintah, atau berapa sih government expenditure-nya. Nah, government expenditure-nya udah jelas 200. Ya, nggak mungkin ini. Berarti opsi D sama opsi E itu salah. Nah, pertanyaannya berapakah pajaknya? Nah, berarti kita mencari GDP yang baru, gitu. Nah, tadi kan kita dapat ya bahwa Y itu, dari persamaan GDP kita dapat bahwa Y itu adalah 1125 kurang 1500I. Ya kan, 1125 kurang 1500. Ya udah, kita masukin aja nilai Y-nya. Masukin nilai Y ketika I-nya itu adalah berapa? Tadi kita dapat I-nya tuh 0,15. Nah, berarti Y sama dengan 1125 kurang 1500 kali 0,15. Nah, ini itu hasilnya 225. Jadi 1125 kurang 225 itu hasilnya adalah 900. Ingat, fungsi pajak itu adalah 0,25 dikali Y. Berarti teksnya itu adalah 225. Sedangkan government expenditure yang baru itu adalah 200. Nah, artinya apa? T lebih besar dari G. Atau dia itu masih ada surplus. Jadi jawabannya adalah anggaran pemerintah belum berimbang. Kan berimbang itu T sama dengan G. Atau dia masih surplus. Berarti jawabannya anggaran pemerintah belum berimbang karena terjadi surplus dengan pajak sebesar 225 dan government expenditure sama dengan 200. Jadi jawabannya 38 itu adalah yang B. Seperti itu. Kalau berimbang tuh berarti artinya teks itu digunakan seutuhnya untuk pengeluaran pemerintah seperti itu.